Selamat datang di channel Indonesia Hari Ini. Channel yang membahas berbagai informasi sejarah dan urban legend yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang misteri Jalan Angker Alas Roban. Alas Roban adalah sebuah hutan yang terletak di Jawa Tengah. Tepatnya di sepanjang jalur lintas selatan, antara Kabupaten Kebumen dan Banyumas. Tak hanya dikenal karena kisah-kisah mistisnya, Alas Roban juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting. Daerah ini merupakan bagian dari jalur utama yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa Tengah. Alas Roban memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama selama masa penjajahan Jepang dan pasca proklamasi kemerdekaan. Alas Roban terletak di jalur pantai utara Pantura yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa Tengah. Jalur ini menjadi sangat strategis selama masa perjuangan kemerdekaan, karena digunakan oleh para pejuang untuk bergerak dan berkomunikasi. Selain itu, kawasan ini juga berfungsi sebagai tempat persembunyian bagi para pejuang yang melawan penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Pada masa itu, jalan ini banyak digunakan untuk transportasi barang dan orang. Meskipun jalan tersebut kini sudah lebih modern dan lebih aman, tetap saja banyak cerita yang berkembang mengenai keangkeran kawasan ini. Nama Alas Roban sendiri sering dihubungkan dengan kisah-kisah mistis dan angker yang mengelilinginya, dan menjadikannya salah satu tempat yang terkenal dalam budaya urban dan legenda masyarakat setempat. Kata alas berarti hutan atau daerah yang lebat pepohonannya, sedangkan roban dalam bahasa Jawa bisa berarti sesuatu yang rusak atau hancur. Beberapa cerita menyebutkan bahwa nama Alas Roban berasal dari sejarah atau kejadian-kejadian di masa lalu yang melibatkan kehancuran atau kesulitan. Konon, daerah ini dulunya adalah hutan yang sangat lebat dan sulit dijangkau. Jalur Alas Roban yang berada di Kabupaten Batang memang dikenal menyeramkan. Alas Roban yang menyimpan cerita sejarah panjang merupakan bagian dari jalur pantai utara Jawa Pantura di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jateng. Lokasi Alas Roban dari zaman dahulu hingga sekarang dikenal angker. Alas Roban termasuk ke dalam kawasan hutan belantara. Kawasan Alas Roban terhitung mulai perbatasan antara Kabupaten Kendala dengan Kabupaten Batang yang saat ini telah menjadi kota Pekalongan. Konon jalan ini merupakan bagian dari jalan raya pos saat penjajahan Belanda yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Kawasan Alas Roban dibuka Ki Bahurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Waktu itu sedang terjadi perselisihan antara VOC dan Mataram. Hingga akhirnya, Sultan Agung bermaksud menggempur VOC. Lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa. Maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksudkan untuk lahan tanam berbagai macam sumber makanan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda, Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pantura. Daendels menjabat sekitar tahun-tahun 1808 sampai tahun 1811. Pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Jalur di Alas Roban ini dikenal juga dengan sebutan The Grote Posweg. Pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Daendels melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Proyek ini melibatkan banyak pekerja rodi yang dilakukan oleh rakyat pribumi, dan banyak korban jiwa jatuh akibat pelaksanaan kerja rodi yang tidak manusiawi. Selama pendudukan Jepang, Alas Roban menjadi lokasi pembangunan infrastruktur, termasuk jalan yang menghubungkan berbagai daerah. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja paksa, yang dikenal sebagai romusha. Banyak pekerja yang mengalami penderitaan dan kehilangan nyawa akibat kondisi kerja yang sangat berat. Goa-goa yang dibangun oleh Jepang di sekitar Alas Roban juga berfungsi sebagai tempat persembunyian dan markas bagi tentara Jepang yang berusaha mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945,
Jepang tidak segera meninggalkan Indonesia. Mereka masih bersembunyi di goa-goa yang dibangun di alas Roban hingga tahun 1948. Selama periode ini, kawasan alas Roban menjadi medan pertempuran antara pejuang kemerdekaan dan sisa-sisa tentara Jepang. Para pejuang menggunakan pengetahuan tentang medan yang sulit dan hutan lebat untuk melawan penjajah, menjadikan alas Roban sebagai lokasi strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Alas Roban juga menjadi pembuangan korban Petrus. Kejadian itu berlangsung sekitar 1980-an. Pada tahun 1980-an, Indonesia mengalami periode yang dikenal dengan sebutan Petrus, penembakan misterius. Petrus ini merujuk pada serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan, di mana para pelaku kejahatan, terutama dunia hitam dan mereka yang dianggap berbahaya bagi negara, dibunuh secara diam-diam tanpa proses hukum yang jelas. Pembunuhan ini terjadi terutama pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Petrus dianggap sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang berusaha memberantas kriminalitas secara keras, terutama terhadap kelompok kriminal terorganisir seperti perampok, pencuri, dan anggota kelompok militan. Namun, yang menjadi sorotan adalah bahwa banyak korban Petrus sebenarnya adalah individu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kriminalitas, tetapi dianggap sebagai ancaman oleh negara atau mungkin hanya menjadi sasaran tembak tanpa alasan yang jelas. Sebagai salah satu lokasi yang dikenal, terpencil, dan sunyi, alas Roban menjadi salah satu tempat yang digunakan untuk membuang mayat korban Petrus. Pada masa itu, banyak saksi mata dan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini mengungkapkan bahwa mayat-mayat para korban sering dibuang di kawasan hutan yang gelap dan sepi. Para korban Petrus ini dibunuh dengan cara ditembak. Alas Roban, dengan keberadaannya yang jauh dari pusat kota dan dikelilingi pepohonan lebat, menjadi lokasi yang ideal untuk menyembunyikan bukti-bukti kekejaman ini. Tak heran, alas Roban seolah kental dengan kesan mistik dan angker. Kondisi jalan di alas Roban yang termasuk padat lalu lintas ini berupa tanjakan curam dan berkelok. Hal ini membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. Tak jarang lantaran sering terjadi kecelakaan, alas Roban sering dikaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk gaib. Akibat banyaknya korban, alas Roban juga dikenal sebagai tempat pembuangan mayat, sehingga menambah kesan angker pada kawasan ini. Jalur alas Roban memiliki kondisi jalan yang menanjak curam dan berkelok. Jalanan ini juga padat lalu lintas karena dilewati kendaraan besar. Hal itu membuat jalur alas Roban rawan kecelakaan. Dari sanalah, jalur ini kerap dikaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk gaib. Namun, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa nama tersebut berasal dari kejadian-kejadian tragis yang terjadi di sana, yang kemudian mengarah pada kesan angker. Alas Roban terkenal dengan cerita-cerita mistis yang sering terdengar di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah itu maupun para pelintas jalan. Beberapa orang yang melintas di kawasan ini, terutama pada malam hari, mengaku mengalami fenomena aneh, seperti suara-suara misterius, penampakan sosok gaib, hingga kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara logika. Tak hanya itu, beberapa cerita juga menggambarkan pengalaman mistis yang terjadi pada malam hari. Beberapa pengendara yang melewati alas Roban pada malam hari merasa seperti ada yang mengikuti atau mendekati kendaraan mereka. Suasana yang gelap dan sepi, dengan pepohonan yang rapat, menambah kesan menyeramkan dan membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kendaraan mereka sering mati mesin atau mendengar suara-suara aneh tanpa sebab yang jelas. Selain penampakan, beberapa orang yang melewati alas Roban juga melaporkan mendengar suara-suara aneh, seperti suara langkah kaki atau suara bisikan yang tidak jelas sumbernya. Beberapa pengendara bahkan merasa kendaraan mereka seperti ditarik, atau merasa kehilangan kendali meskipun dalam kondisi jalan yang baik. Ada juga laporan tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di daerah ini, yang sering kali terjadi secara tiba-tiba dan misterius.
Salah satu hal yang juga sering dikaitkan dengan alas roban adalah banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut. Beberapa orang yang mengalami kecelakaan atau hampir celaka di tempat ini mengaku merasakan ada sesuatu yang mengganggu atau bahkan merasa seolah-olah ada kekuatan yang tidak tampak yang membuat mereka kehilangan konsentrasi. Kecelakaan-kecelakaan ini kerap dipandang sebagai salah satu bukti dari keberadaan energi mistis di kawasan hutan tersebut. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa kecelakaan-kecelakaan ini lebih disebabkan oleh faktor jalan yang curam, berkelok-kelok, dan seringkali licin, terutama saat hujan. Terlepas dari penjelasan rasional atau mistis, Alas Roban tetap menjadi salah satu kawasan yang dikenal dengan aura mistiknya yang kental. Masyarakat setempat percaya bahwa Alas Roban dihuni oleh makhluk halus atau jin, yang sering berinteraksi dengan manusia yang melewati daerah itu. Mereka juga sering memperingatkan orang luar untuk berhati-hati saat melintas. Terutama di malam hari, karena konon makhluk gaib tersebut bisa menyebabkan gangguan atau kecelakaan. Selain itu ada sebuah mitos tentang rinting putih. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang penampakan wanita berpakaian putih atau rinting putih yang tiba-tiba muncul di tengah jalan atau di sekitar hutan. Banyak pengendara yang mengaku melihat sosok ini, terutama saat melintas di malam hari. Setelah mendekat, sosok tersebut mendadak menghilang, meninggalkan rasa takut dan ketidakjelasan. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa Alas Roban adalah tempat yang angker dan penuh misteri. Rinting putih adalah sebuah legenda yang berasal dari daerah Jawa, khususnya di sekitar wilayah Alas Roban, yang dikenal dengan kisah-kisah mistisnya. Rinting putih sering dianggap sebagai salah satu cerita yang mengandung unsur-unsur gaib dan misteri yang menghantui kawasan tersebut. Secara etimologi, rinting, dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai belitan atau pintalan, yang dapat merujuk pada sesuatu yang terjalin atau menggulung. Putih mengacu pada warna yang menggambarkan kemurnian atau kesucian. Dalam hal ini, rinting putih bisa diartikan sebagai sosok atau wujud yang berwarna putih dan terkait dengan sesuatu yang misterius dan mungkin terbelit dalam dunia gaib. Rinting putih sering digambarkan sebagai sosok seorang wanita yang muncul dalam keadaan berpakaian putih, yang konon adalah penampakan gaib. Banyak versi cerita yang menghubungkan rinting putih dengan kejadian-kejadian tragis, terutama yang berkaitan dengan jiwa yang tidak tenang atau arwah yang masih bergentayangan. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang seorang wanita yang dulunya hidup di sekitar kawasan Alas Roban. Wanita ini mengalami nasib tragis, seperti dibunuh atau terlibat dalam suatu kecelakaan, dan arwahnya tidak pernah menemukan kedamaian. Wanita tersebut digambarkan mengenakan pakaian putih, dan setiap kali ada orang yang melintas di Alas Roban, mereka sering melihat penampakan sosok wanita ini yang tampak sedang berdiri di pinggir jalan, atau muncul secara tiba-tiba di tengah jalan. Kisah ini sering membuat siapa saja yang melintas di kawasan tersebut merasa takut atau waspada. Beberapa orang yang pernah melihat rinting putih mengaku merasa seperti ada energi aneh yang mengelilingi mereka. Dan sebagian lagi merasa terpengaruh secara emosional setelah melihat sosok tersebut. Ada yang mengatakan bahwa sosok rinting putih hanya muncul di malam hari. Sementara yang lain mengklaim melihatnya pada siang hari dengan pakaian putih yang sangat mencolok. Rinting putih dianggap sebagai salah satu penyebab dari kecelakaan yang terjadi di Alas Roban. Pengendara yang merasa terganggu atau terpengaruh oleh penampakan sosok rinting putih seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan kendaraan, hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Kisah-kisah ini memperkuat mitos bahwa rinting putih adalah sosok yang dapat membawa malapetaka atau menandakan adanya kekuatan gaib yang menguasai wilayah tersebut. Selain cerita mistis, Alas Roban juga dikenal karena kondisi jalannya yang cukup menantang. Jalanan di daerah ini berkelok-kelok, curam, dan seringkali licin. Terutama pada musim hujan, banyak pengemudi yang melaporkan kecelakaan di kawasan ini, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor ketidaksiapan pengemudi menghadapi kondisi jalan yang sulit.
Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di alas roban seringkali menjadi bagian dari cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Karena dianggap sebagai gangguan dari makhluk halus atau energi negatif yang ada di hutan tersebut. Meski begitu, banyak juga kecelakaan yang bisa dijelaskan secara logika, seperti kelalaian pengemudi atau cuaca buruk. Meskipun dikenal dengan cerita-cerita mistisnya, alas roban juga bisa dilihat sebagai simbol dari tantangan dalam hidup. Hutan yang lebat, jalan yang berkelok-kelok, dan suasana yang mencekam menggambarkan perjalanan hidup yang penuh rintangan dan ketidakpastian. Seperti halnya dalam hidup, kita tidak bisa menghindari kesulitan atau masalah. Namun kita harus tetap berhati-hati, bijaksana, dan berusaha untuk melewati setiap tantangan dengan baik. Pengaruh alas roban terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sejarah perjuangan melawan penjajahan, kepercayaan mistis yang berkembang, hingga perannya sebagai jalur transportasi yang vital. Alas roban adalah sebuah kawasan yang kaya akan cerita misteri, sejarah, dan kepercayaan lokal. Tempat ini menjadi simbol dari ketegangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kenyataan yang bisa dijelaskan oleh logika dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Bagi sebagian orang, alas roban adalah tempat yang angker dan penuh teka-teki. Sementara bagi yang lain, itu adalah sebuah tempat yang mengajarkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan rasa hormat terhadap alam dan hal-hal yang tak tampak. Misteri yang menyelimuti alas roban tidak hanya menarik perhatian karena cerita-cerita horornya, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya kehati-hatian saat melintas di tempat yang dianggap berbahaya. Cerita-cerita mistis ini seringkali menjadi pengingat bagi kita untuk tetap waspada dan menghormati lingkungan sekitar, serta menjaga keselamatan diri saat berada di tempat-tempat yang tidak kita kenal dengan baik.